Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang SSP PPh orang pribadi atau surat setoran pajak penghasilan orang pribadi. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, masih ingat apa itu SSP? Ini pelajaran kelas 11 ya, yang macam-macam surat. Ada SPT, SSP, SKP, STP ya itu. Masih ingat kan SSP itu apa? Yaitu surat setoran pajak. Ya, apa sih itu surat setoran pajak? Itu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya. Bisa misalnya lewat kantor pos, lewat bank, atau yang sudah bekerja sama atau yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian fungsi SSP itu apa? Kemarin sudah dijelaskan ya bahwa fungsi SSP atau surat setoran pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Jadi dengan SSP ini sudah ada bukti bahwa kamu telah membayar pajak gitu. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali bahwa jenis-jenis SSP itu ada 4. Yang pertama, surat setoran pajak standar, surat setoran pajak khusus, surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor, dan yang terakhir surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Bedanya ya, perbedaannya Ibu akan jelaskan sedikit di sini untuk yang standar ya. Nah, untuk surat setoran pajak standar, itu surat yang digunakan oleh wajib pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. Jadi kalau standar itu berarti untuk semua kantor penerima pembayaran pajaknya itu jenisnya atau bentuknya itu, bentuk, ukuran, dan isinya itu sama, standar ya. Nah, kalau untuk yang surat setoran pajak khusus, bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar. Nah, kalau untuk pajak khusus ini tergantung dari kantornya, tergantung dari kantor penerima pembayaran ya. Jadi dia menggunakan mesin transaksi yang sesuai yang telah ditetapkan oleh kantor tersebut gitu ya. Ini adalah contoh surat setoran pajak, contoh SSP ya. Ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui dan Ibu akan jelaskan di sini. Untuk yang pertama adalah NPWP ya. NPWP itu diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak ya. Jadi NPWP itu nomor pokok wajib pajaknya yang dimiliki oleh wajib pajak itu diisi di situ. Kemudian nama WP atau nama wajib pajak siapa ditulis. Alamat WP berarti tulis alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar ya, SKT ya, sesuai dengan SKT. Kalau tidak sesuai dengan KTP juga boleh ya. Jadi alamatnya harus sesuai. Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP ya, ini khusus untuk yang belum memiliki NPWP bagaimana? Jadi untuk wajib pajak berbentuk badan usaha diisi dengan 01.000.000 ya. Untuk wajib pajak orang pribadi diisi dengan 04.000.000.000xxx
ya. Itu yang belum memiliki NPWP. Jadi ke XXX di situ diisi dengan nomor kode KPP domisili pembayar pajak. Ya. Sekali lagi, jadi untuk yang wajib pajak berbentuk badan usaha yang tidak memiliki NPWP, jadi NPWP-nya diisi dengan 01.000.000.0xxx, X-nya 3 kali, 000 ya. Kalau yang WP orang pribadi berarti 04 ya. Yang tadi 01, yang di atasnya kalau yang wajib pajak orang pribadi 04 04 000 000 XXX 000 ya. XXX-nya diisi dengan KPP domisilinya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kode akun pajak. Nah, kode akun pajak ini diisi dengan angka kode akun pajak yang tertera di atas tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Nah, jadi ini ada kode akunnya. Kode akunnya nanti Ibu kasih contohnya ya. Bagaimana cara mengisi untuk kode akun pajak. Kode jenis setoran juga diisi dengan kolom kode jenis setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Ya, jadi untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran itu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan. Jadi bagaimana cara pengisiannya nanti Ibu akan berikan ya uraiannya seperti apa. Kemudian untuk catatan, kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap ya, harus diisi dengan benar dan lengkap kode itu. Jadi tidak boleh salah, karena kalau salah nanti akan kesananya akan sulit ya. Misalnya kode akun pajak untuk PPh pasal 21 itu apa, jenis setorannya apakah jenis setoran untuk PPh masa atau PPh tahunan ya. Itu harus betul, tidak boleh salah ya. Kemudian uraian pembayaran itu diisi sesuai dengan jenis setoran yang berkenaan dengan kode yang tadi ya. Nanti Ibu jelaskan, misalnya untuk PPh pasal 21, pembayaran untuk PPh pasal 21 masa misalnya gitu ya. Masa pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Misalnya masa pajaknya kamu mau bayar bulan yang mana? Misalnya untuk bulan Januari, berarti tinggal dikasih silang ya, bukan checklist tapi silang. Kemudian tahun pajak diisi tahun terutangnya pajak tahun berapa ya. Nah, untuk nomor ketetapan itu digunakan ya jika ada SKP ya, jika ada surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Jadi kalau misalnya kalian ada pernah mendapatkan SKP ya, SKP itu bisa SKP KB atau SKP KBT, SKP LB dan lain sebagainya. Bisa ya. Itu menggunakan atau diisi di situ nomor ketetapannya. STP, SKP KB atau SKP KBT. Ya. Kalau tidak ada berarti tidak usah diisi ya. Jumlah pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar dengan rupiah penuh. Terbilang ditulis untuk huruf Latinnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau jumlah pembayarannya berarti menggunakan angka. Ya, begitu. Nah, di situ diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SSP standar, diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran. Ya. Jadi diterima oleh kantor penerima pembayarannya siapa? Apakah Bank Persepsi, PT Pos Indonesia dan lain sebagainya, dicap juga pakai stempel. Kemudian untuk wajib pajaknya juga menandatangani siapa ya? Apakah di situ pribadi atau badan di situ ya? Ada cap dan tanda tangan. Nah, itu adalah contoh
bagaimana kamu mengisi surat setoran pajak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Untuk tugasnya nanti Ibu akan menyuruh kalian membuat SSP dan untuk soalnya nanti akan Ibu berikan di classroom. Terima kasih, semoga kalian paham. Kalau misalnya kalian tidak paham, boleh japri lewat WhatsApp saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.